Kisah Asbabun Nuzul Surat Maryam ayat 77. Surat Maryam merupakan urutan surat ke-19 dalam Al-Quran. Keseluruhan surat ini berjumlah 98 ayat dan termasuk dalam kategori surat Makkiyah. Nama surat ini diambil dari nama ibunda Nabi Isa alaihi salam, yaitu Maryam binti Imron. Sedangkan asal mula turunnya surat Maryam ayat 77 berkenaan dengan peristiwa yang dialami oleh seorang sahabat bernama Khobab bin Arad. Khobab bin Arad termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam bersama 39 orang sahabat Rasulullah lainnya. Khobab juga orang yang mengajarkan Al-Quran kepada adik Umar bin Khattab, yaitu Fatimah beserta suaminya. Sehari-hari Khobab bekerja sebagai tukang pandai besi atau biasa membuat pesanan pedang di kota Mekah. Pada suatu hari, seorang saudagar bernama As bin Wa'il memesan sebuah pedang kepada Khobab. Wahai Khobab, aku ingin engkau membuatkan sebuah pedang untukku. Tunggu beberapa hari lagi, aku akan membuatkan pedang seperti yang engkau inginkan. Beberapa hari kemudian, Khobab berhasil menyelesaikan pedang pesanan As bin Wa'il. Tibalah hari di mana As bin Wa'il mendatangi Khobab. Ia lalu memuji pedang buatannya. Sungguh bagus sekali pedang buatanmu, wahai Khobab. Pengerjaannya rapi dan tajam, tepat seperti yang aku bayangkan selama ini. Ketika harus menyelesaikan biaya pembuatan pedangnya, tiba-tiba As bin Wa'il meminta tenggang waktu pembayaran kepada Khobab. Wahai Khobab, maaf, aku belum bisa membayar pedang ini sekarang. Lusa, aku janji akan membayarnya. Khobab yang baik hati menyetujui waktu yang dijanjikan oleh As bin Wa'il. Setelah 2 hari berlalu, As tidak muncul di hadapan Khobab. Hari-hari berikutnya juga sama. Kemudian Khobab berinisiatif untuk menemui As bin Wa'il di rumahnya. Tanpa basa-basi, Khobab menagih haknya kepada As bin Wa'il. Wahai As, mana uang pedang yang engkau janjikan kepadaku? Aku telah menunggu 2 hari, 3 hari, bahkan 4 hari telah berlalu, namun belum juga engkau melunasi utangmu kepadaku. Di kota Mekah, As bin Wa'il terkenal sebagai saudagar yang tidak amanah. Meskipun kaya, ia sangat kikir dan suka mempersulit orang lain, persis seperti yang dilakukannya kepada Khobab sekarang. Berbagai alasan dikeluarkan oleh As bin Wa'il, namun tidak ada yang terdengar masuk akal. Tiba-tiba, As bin Wa'il mengajukan sebuah syarat kepada Khobab. Wahai Khobab, aku punya penawaran bagus untukmu. Khobab meladeni pembelinya itu dengan wajah malas. Katakanlah, tentang apa itu? As bin Wa'il mulai melancarkan tipu muslihatnya kepada Khobab. Aku akan membayar hutangku asal engkau mau memenuhi permintaanku. Kemudian As bin Wa'il mengatakan syarat yang dimintanya tanpa rasa bersalah. Tinggalkan agama Muhammad dan kembalilah menjadi penyembah berhala sepertiku. Setelah itu akan aku berikan uangmu. Mendengar penawaran dari As bin Wa'il, Khobab merasa sangat geram lalu berkata dengan tegas. Demi Allah, aku tidak akan mau menukar agamaku dengan agamamu. Sampai engkau mati sekalipun, utang itu tetaplah utang. Aku tidak bisa merelakannya begitu saja. As bin Wa'il cepat-cepat menenangkan Khobab yang tampak tersinggung dengan ucapannya. Tenanglah dulu, wahai Khobab. Bukankah engkau pengikut Muhammad? Setauku, agama kalian mengatakan bahwa jika di dalam surga, itu akan memperoleh harta yang banyak seperti emas, perak, sutra, dan buah-buahan yang beraneka macam rasa dan rupa. Khobab mengangguk sambil berpikir, lalu ia mengajukan pertanyaan kepada As bin Wa'il. Apa yang barusan engkau katakan tersebut memang benar. Lantas apa hubungan semua itu dengan utangmu? Alih-alih menjawab pertanyaan Khobab, As bin Wa'il kembali mengajukan pertanyaan. Apakah semua manusia akan dibangkitkan setelah meninggal dunia? Khobab menjawab dengan tegas. Ya, agamaku mengatakannya. Aku dan engkau akan dibangkitkan lagi setelah kita meninggal. As bin Wa'il berusaha meyakinkan Khobab dengan tipu muslihatnya.
Kalau begitu, akan aku bayar utangku nanti saja setelah hari kiamat. Bukankah setelah meninggal dan dibangkitkan lagi, aku punya harta dan anak yang banyak di akhirat? Sesungguhnya perkataan As bin Wa'il tersebut tidak menunjukkan bahwa ia mempercayai adanya hari kiamat. Namun tujuannya hanya untuk mencari-cari alasan agar terbebas dari utang. Berkenaan dengan itu, turunlah surat Maryam ayat 77 yang membantah keangkuhan As bin Wa'il. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aital ladzi kafara biayatina wa qala la'utayanna malan wa walada. Yang artinya, maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami dan ia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak. Demikianlah kisah di balik asal mula turunnya surat Maryam ayat 77. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, pertama, jangan menunda untuk melunasi utang, padahal sudah mampu melakukannya, karena hal tersebut dapat menghalangi seseorang masuk surga. Dan kedua, sebaiknya tidak mengatakan hal-hal yang belum terjadi, apalagi menyombongkan diri akan masuk surga, seperti yang dilakukan oleh As bin Wa'il. Wallahu a'lam bishawab.